Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarmu nak? Harapan ibu kamu semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari satu tema tentang kepribadian. Apa itu kepribadian? Ayo cobakan. Nah, kepribadian itu adalah suatu organisasi dinamis dan konsisten psikologis dan menentukan keunikan penyesuaian diri. Menurut Kunchoro-Ningrat, itu adalah susunan unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku manusia. Jadi kepribadian itu adalah susunan unsur akal dan jiwa, kata si Kunchoro-Ningrat. Jadi kepribadian itu merupakan suatu abstraksi dari pola perilaku manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau dikatakan kepribadian itu adalah apa kita lagi? Ciri watak yang khas, konsisten sebagai identitas seorang individu. Itu tadi menurut si Alport. Jadi kalau katanya kepribadian itu adalah apa kita, watak kita. Jadi kepribadian itu juga mencakup kebiasaan-kebiasaan atau sikap dan sifat yang khas yang terdapat di dalam diri seseorang, di dalam dia berhubungan dengan orang lain. Ya, ada juga orang yang suka kan katanya gitu kan. Itu apa kepribadiannya. Ada yang kalau dia itu asal ketemu udah bisa dibuatnya suasana menjadi rame. Itu kepribadian, itu adalah watak. Iya. Baik, kita lanjutkan. Ada teori tentang kepribadian. Teori tentang kepribadian yang pertama adalah tabur rasa. Itu dia katakan bahwa manusia baru lahir seperti batu tulis, juga mengandalkan kepribadian semata-mata hasil pengalaman setelah lahir. Jadi kepribadian itu apa artinya nak? Dia itu terbentuk sejak manusia lahir sampai nanti dia mati. Lalu katanya teori yang kedua adalah cermin diri. Ya, menggambarkan bahwa seseorang itu hanya bisa berkembang dengan bantuan orang lain. Ya, kita bisa selalu bilang bahwa keberhasilanku itu adalah karena bantuan orang lain. Ya, kamu bisa bersekolah karena bantuan orang lain dan dukungan orang lain. Ya, kita lihat dengan teori diri antisosial dimukakan oleh Sigmund. Dia bilang di sana ada yang disebut dengan id, itu pusat nafsu bersifat naluri. Ya, ada yang disebut dengan ego, bagian yang bersifat sadar dan rasional untuk mengandalkan superego terhadap id. Ya, yang C adalah superego, kompleks dari cita-cita seseorang yang membentuk kesadaran sosial. Jadi di dalam diri kita itu ada 3 unsur, kata id, ego, dan superego. Nah, kita lihat faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama adalah faktor prakelahiran atau prenatal. Sebelum dilahirkan, manusia berada dalam suatu kandungan selama 9 bulan 10 hari. Maka masa itu sang ibu sakit, maka akan terpengaruh kepada kebahagiaan atau kehamilan ibu. Artinya seseorang itu kita itu kepribadian kita itu dipengaruhi juga pada waktu ibu kita mengandung. Jadi selalu dibilang, "Oi, kau jangan suka mengejek, nanti anakmu seperti itu," katanya kan gitu. Jadi sikap ibu kita itu menentukan kepribadian kita, karena kita dimulai dari lahir. Ya, yang kedua itu adalah faktor keturunan. Nah, seperti apa itu faktor keturunan? Itu adalah warisan biologis yang berpengaruh penting dalam pembentukan kepribadian. Di sana ada 3 faktor keturunan yang paling menonjol. Yang pertama adalah ciri fisik biologis. Tiap manusia memiliki ciri fisik berbeda yang diwariskan orang tua, itu berpengaruh kepada kepribadian. Ya, contohnya misalnya orang tua kita ciri tinggi, besar, ini bisa berpengaruh kepada keadaan anak dan fisiknya. Yang kedua adalah psikologis. Sebagian dari sikap dasar yang diwariskan orang tuanya adalah fakta kejiwaan seperti emosi, kemampuan belajar, dan temperamen.
sifat marahmu itu, sifat malasmu itu adalah termasuk warisan apa? Psikologis yang kamu dapatkan dari orang tuamu. Orang tuamu nggak suka disiplin, kamu tumbuh menjadi orang yang tidak disiplin. Nah, bukan ibu yang bilang ya, yang bilang buku, ya kan? Yang ketiga adalah tingkat kecerdasan. Menurut penelitian, kecerdasan anak hampir sama dengan orang tua kandungnya. Nah, jadi kalau kamu mau anakmu nanti cerdas, ya menikahlah dengan orang yang cerdas. Nah, jadi banyak orang memilih, ada orang laki-laki yang memilih hanya ciri fisiknya, nanti supaya anakku cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik, itu warisan psikologis. Kalau dia itu melihat pada kecerdasannya, nggak apa-apalah, ganteng tak bodoh pun nggak masalah. Ada lagi nggak ganteng pun, pokoknya dia pintar. Itu dia. Jadi karena apa? Itu mempengaruhi tentang kepribadian seorang anak. Oke. Yang berikutnya adalah faktor geografis, yaitu faktor lingkungan yang sangat dominan dalam mempengaruhi kepribadian. Ya, maksudnya kalau kita tinggal di daerah persawahan atau dataran rendah, kita menjadi orang yang sangat aktif, sangat kreatif. Kenapa begitu? Karena kita bisa sepanjang hari atau 12 jam itu untuk bisa bekerja, beraktivitas. Sedangkan orang yang tinggal di pinggir laut atau orang yang tinggal di pegunungan berbeda, termasuk juga di dalam pemilihan pakaian. Ya, kan gitu. Kalau orang daerah gunung dia memilih pakaian yang tebal-tebal supaya jangan kedinginan. Ya, faktor yang berikutnya adalah faktor kebudayaan, memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian, terutama unsur budaya. Secara langsung mempengaruhi individu karena unsur budaya yang berkembang dipelajari oleh masyarakat akan menjadi bagian daripada dirinya. Ya, kita tahu kebudayaan kita masing-masing itu banyak yang mempengaruhi kita. Contohnya ya kan, kalau orang Batak itu dia itu punya kebudayaan orang yang terbuka, belak-belakan. Nah, jadi kebudayaan ini dibawa ya biasa dengan suara yang keras. Kalau kita bandingkan lagi dengan orang Jawa, mungkin orang yang tertutup, dengan suara yang lemah lembut. Ini kan ini membawakan kepada wataknya. Jadi kita tahu, itu orang Batak. Dari mana? Suaranya keras. Itu orang Jawa, orang Betawi. Kenapa? Suaranya sangat lemah lembut. Itu akibat dari pengaruh kebudayaan. Ya, kita lihat di dalam kita ada unsur-unsur kepribadian. Jadi di kepribadian itu kita memiliki unsur yang pertama adalah pengetahuan yang bersumber dari pola pikir rasional yang berisikan fantasis, pemahaman, dan pengalaman mengenai bermacam-macam hal yang diperoleh dari lingkungan di sekitarnya. Kita punya pengetahuan. Yang kedua adalah memiliki perasaan, suatu keadaan dalam kesadaran manusia menghasilkan penilaian positif dan negatif terhadap sesuatu atau peristiwa. Jadi kalau kita melihat sesuatu di sana, kepribadian kita mulai ikut dia. Ya. Yang ketiga adalah dorongan naluri, merupakan kemampuan yang terjadi setiap manusia yang dimaksudkan untuk berbagai kebutuhan hidup manusia, baik bersifat rohani maupun jasmani. Jadi kita ingin kadang gini, hati kita kosong, kita memerlukan Tuhan. Itu untuk mengisinya itu adalah disebut dengan dorongan naluri. Baik anak-anak Ibu, pada kesempatan ini Ibu menjelaskan kembali kepada kamu bahwa kepribadian itu juga terbentuk melalui proses sosialisasi yang dimulai sejak anak itu di dalam kandungan sampai lahir, sehingga mereka itu memperoleh proses sosialisasi dan mendapatkan pembentukan sikap dan perilaku sesuai dengan perilaku kelompoknya ataupun keluarganya. Jadi Ibu harapkan semuanya kamu masing-masing sudah tahu bagaimana kepribadianmu sendiri. Oke, sampai ketemu minggu depan.